ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Shalom jemaat, selamat datang dalam ibadah sore di Gereja Maranatha. Satu lagu pujian lagi untuk mempersiapkan diri kita dalam ibadah di sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, aku hendak
bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan
Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Pak, selamat sore dan terimalah salam persaudaraan kita, Shalom. Mohon perhatiannya terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu tanggal 19 April 2026 jam 9 pagi sebesar Rp11.920.000, syukur sebesar Rp2.287.000, persepuluhan sebesar Rp285.000 dan sarana fisik sebesar Rp300.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu tanggal 19 April 2026 pada jam 6 sore sebesar Rp9.298.500, syukur sebesar Rp2.292.000, persepuluhan sebesar Rp50.000 dan sarana fisik sebesar Rp250.000. 3. Diberitahukan bagi jemaat bahwa Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM melakukan rekrutmen relawan mengajar dan pendaftaran berlangsung dari tanggal 23 April sampai dengan 7 Mei 2026 di Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM. Untuk persyaratan relawan mengajar dapat diperoleh di pintu masuk Gereja Maranatha. 4. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta A. Titiahi Lewaka Besi dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara. 6. Pembacaan Alkitab terbaca dari Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Grace Soselisa, 2. Monica Noya. 8. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, bersama ini kami sampaikan video himbauan pemerintah Kota Ambon. Di ujung nusa bumi persada, Ibu Pertiwi tak berdaya. Air mata terlukis duka, melihat derita anaknya. Bumi berguncang memuncak gelombang, menggulung suara-suara riang. Hari ini tanggal 26 April, seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-61 dengan tema Siap untuk Selamat dan subtema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana. Maka Beta Budiwin Melkias Watimina, Wali Kota Ambon, menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon
Mari secara bersama kita membangun budaya sadar bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik di rumah, di sekolah, dan di tempat kita bekerja, melalui simulasi evakuasi mandiri, pengecekan jalur-jalur evakuasi, dan latihan membunyikan sirine, kentongan, atau lonceng sebagai tanda sistem peringatan dini. Dengan demikian, kita akan tangguh menghadapi bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Beta para Ambon, Ambon bersama. Sembilan, lagu prosesi masuk para pelayan. Nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 118 bait 1 dan 2, sambutlah. 10, lagu untuk jabat tangan. Nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 167. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 26 April 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiai Lewaka Besi MSI Sekretaris.
Mari kita mulai ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah nats pembimbing dari Matius pasal 8 ayat 7 dan 8. Bunyinya begini. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan. Bilang padaku hari ini barang yang patut kuberi. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan berani? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa damai. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa damai. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Karena hal itu gemarlah, bawa hatimu lekas. Sungguh kasih-Nya besarlah, pujilah yang melepas. Allah si Tuhan praminta, murdan kebanyakan. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Maha Tuhan dan Tuhanis, anak domba yang kudus. Darah-Mu sucikan daku, puji hormat bagimu.
Jemaat, karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kudus, yang tumpah darah-Mu, supaya aku tertebus dan turut Bapa-Ku, yang pimpin aku dengan senang sepanjang jalanku. Berilah anganku menang, meniru contoh-Mu. Meniru contoh-Mu, meniru contoh-Mu, perincinan serta pirandan, meniru contoh-Mu. Menakin jiwaku lemah, Kau sayang beri teguh. Dan jika aku mengalah, Kau dengarku keluh. Kuatmu lebih-lebih kepada hamba-Mu, mengiring Dikau masih meniru contoh-Mu. Meniru contoh-Mu, meniru contoh-Mu, perincinan serta pirandan, meniru contoh-Mu. Jemaat, tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman. Dan bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan di saat ini terbaca dari Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Sebelum membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa bersama dengan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. Pembacaan ini akan dibaca secara berbalas-balasan. Kita akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayat yang genap. Mulai dari judul bersama-sama.
Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Apapun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah bawahannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, Bersaudara, Nana yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Semua ada baik-baik, sehat, puji Tuhan. Yang di rumah lain ada baik-baik, tentu yang datang kan masih ada yang di rumah lah itu. Maaf Bapak Ibu, Bersaudara, anak-anak beta sengaja tanya kabar orang di rumah lain. Karena pemberitaan firman Tuhan minggu ini akan masih ada kaitan dengan orang di rumah, orang-orang di rumah, dengan rumah tangga. Temanya berbunyi untuk minggu ini, mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Jemaat terkasih, ketong semua tentu ingin sekali supaya hidup dengan sehat. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Sering juga disebut sehat fisik dan sehat mental. Fisik ini bebas dari penyakit, mental atau batin kita juga bebas dari tekanan, dari hal-hal yang mengganggu ketenangan. Tubuh yang sakit akan menjadi beban batin. Batin yang tak tenang bisa mengganggu kebugaran atau kesehatan tubuh. Hal inilah yang dirasakan juga oleh hamba perwira di Kapernaum yang tadi ketong baca. Jemaat kekasih Tuhan, kisah perwira di Kapernaum seringkali kita lihat sebagai teladan iman yang luar biasa secara personal. Namun jika kita melihat lebih dalam, ini adalah kisah tentang seorang bapak. Bapak di rumah tangga yang berjuang demi kesejahteraan anggota semua orang yang ada di rumahnya. Dan kita lalu bisa belajar beberapa hal menarik dari teks ini. Ada banyak makna yang bisa didapat dari kisah ini.
Tapi beta mau fokus saja pada tema mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Pesan yang pertama, adanya kepedulian terhadap kesehatan jasmani. Pada ayat 6, perwira itu berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Sangat jelas bahwa perwira ini begitu peduli dengan hambanya. Dia begitu memperhatikan kondisi hambanya yang sakit dan berupaya untuk menolong supaya ia bisa sembuh dari sakit lumpuhnya. Jemaat perlu diketahui bahwa pada zaman itu seorang hamba atau budak tidak dianggap sebagai manusia tetapi sebagai barang hidup. Seorang hamba menjadi milik tuannya dan ia tidak memiliki hak apapun termasuk mendapat perhatian tuannya. Namun perwira dari Kapernaum ini tidak demikian. Ia memperlakukan hambanya ini dengan penuh kasih, sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk keselamatan hambanya itu. Dia tidak hanya mengharapkan dilayani oleh hambanya, tapi dia juga berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam pelayanan untuk hambanya. Itulah sebabnya mengapa ia sendiri datang menemui Yesus dan meminta supaya Yesus bisa menyembuhkan hambanya itu. Padahal sebagai seorang yang berpangkat perwira, ia bisa saja memerintahkan anak buahnya untuk bertemu dengan Yesus. Sikap perwira Kapernaum ini yang datang sendiri berjumpa dengan Yesus menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memperhitungkan kedudukannya. Yang terpenting dan yang diutamakan adalah keselamatan atau kesembuhan hamba yang ada di rumahnya. Ia sangat mengharapkan hambanya itu sehat. Dan ketika seseorang sehat secara jasmani, maka secara otomatis berdampak pula pada kualitas hidupnya secara menyeluruh. Dia pulih dari tekanan secara psikis. Ia tidak menderita lagi. Dia bisa beraktivitas, melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bagi orang lain, bagi semua anggota di rumah perwira Kapernaum itu. Jemaat terkasih, mengupayakan jasmani yang sehat adalah juga cara kita menghargai tubuh ini. Tubuh sebagai bait Roh Kudus, sebagai bait Allah. Kalau kita membaca di 1 Korintus 6 ayat 19. Sehingga kita lalu mau merawatnya dengan baik melalui pola hidup sehat dan bersih, pola makan yang baik dan bergizi, istirahat yang cukup, ada juga yang rajin olahraga, sing sengaja untuk merusak tubuh ini dengan kebiasaan atau kecenderungan-kecenderungan yang salah yang menyebabkan dosa. Selanjutnya jemaat, dalam kenyataannya tubuh kita ini juga bisa sakit karena berbagai sebab. Jika ada yang sakit di keluarga, tentu kita akan menunjukkan kepedulian kita untuk mengupayakan kesembuhan. Jangan sampai orang sakit sing baik, tapi orang sakit tambah sakit, stres karena dapat bamulu banyak misalnya. Itu tagal malawang banyak. Itu tagal sing poso mulu.
itu, tagal berbuat terlalu banyak, dan seterusnya. Ada yang pernah dengar kata-kata begitu waktu sakit misalnya? Atau mungkin ada bilang kata-kata begitu lain per orang lain ketika orang lain tuh sakit? Mangkali ada batul-batulnya lain. Mar dalam kondisi sakit, seseorang itu butuh dukungan keluarga, butuh dukungan orang-orang yang ada bersama di dalam rumah nomor satu untuk tetap semangat. Sebab ketong semua tahu bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketong baca akang di Amsal 17 ayat 22. Ditambahkan pula pada Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Ternyata ketumpung perkataan yang manis memiliki dampak yang baik bagi kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Karena itu, biasakanlah untuk selalu berkata-kata dengan manis. Paitua bicara manis par maitua, maitua bicara lain manis-manis dengan paitua, orang tua bicara manis-manis dengan anana, anana bicara lain manis-manis dengan orang tua, adik bicara manis-manis dengan kakak, kakak lain bicara manis-manis dengan adik, saudara bicara manis-manis dengan saudara. Biasakanlah bicara yang manis-manis, jangan bahula-hula, jangan suka bataria-bataria, bisa bikin dada tak pukul. Cara manis-manis gunanya luar biasa. Lalu tunjukkanlah kepedulian yang bukan saja sebatas perkataan yang manis itu, tapi juga lewat tindakan, kepedulian ketika ada yang sakit, supaya bisa memperoleh kesembuhan. Misalnya saja lewat tindakan medis. Dan yang boleh pas kali ketong lupa adalah datang dengan penuh kerendahan hati. Minta tolong dari Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum. Yang menemui Yesus dan meminta kesembuhan untuk hambanya. Jemaat kekasih Tuhan, mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani akan terwujud ketika kita menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan jasmani anggota keluarga kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dalam kaitan dengan tema mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani adalah adanya sikap penundukan diri pada otoritas Tuhan. Hal ini terlihat pada pengakuan perwira di Kapernaum pada ayat 8. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini memahami konsep otoritas. Ia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa mutlak atas penyakit dan kehidupan. Ia membandingkan kuasa Yesus dengan sistem militer di ayat 9. Baginya penyakit itu prajurit yang harus tunduk pada kata-kata Yesus. Makanya dia bilang, katakan sepatah kata saja. Pada masa itu jemaat,
Banyak orang percaya bahwa kesembuhan harus terjadi melalui kontak fisik, sentuhan, atau ramuan, minum dulu. Namun perwira ini memiliki iman jarak jauh, sekaligus sadar akan keberadaan dirinya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebagai perwira Romawi, ia adalah penguasa politik. Namun ia menyadari bahwa di hadapan Yesus ia adalah orang luar yang secara ritual dianggap najis oleh hukum Yahudi. Kesehatan rohani sang perwira terpancar dari kesadarannya akan kekudusan Yesus. Ia tidak menggunakan status militernya untuk memesan mujizat, melainkan datang dalam kerendahan hati sebagai pemohon yang tahu diri, rasa diri sapa di hadapan Yesus. Inilah iman yang membuat Yesus heran. Perwira itu bilang, sebab itu katakan saja sepatah kata. Ini pengakuan teologis yang radikal. Sang perwira percaya bahwa Yesus memiliki otoritas atas kosmos, atas alam semesta. Sebagaimana kaisar memiliki otoritas atas tentara. Penyakit dipandang sekali lagi sebagai prajurit yang harus tunduk di bawah perkataan Yesus. Jemaat terkasih, rumah tangga yang sehat secara rohani adalah rumah tangga yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Ketika keluarga menghadapi badai, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau konflik, dan lain sebagainya. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi mesti mengandalkan Tuhan. Dengan janji firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang mampu untuk mengubah keadaan buruk menjadi baik. Sebuah keluarga akan sehat jika ada pengakuan bahwa Kristus adalah kepala keluarga. Seringkali konflik dalam rumah tangga terjadi karena masing-masing orang ingin menjadi otoritas tertinggi. Mesti dengar beta. Beta yang atur. Gereja rumah tangga yang sehat adalah rumah di mana firman Tuhan menjadi standar final, bukan sapa-sapa di dalam rumah. Bukan sapa-sapa yang otoritas atur. Biarkanlah rumah tangga diatur oleh Tuhan Allah yang memiliki otoritas membentuk rumah tangga itu. Jemaat terkasih, rumah tangga yang sehat rohani adalah rumah tangga yang mengucapkan kata-kata berkat, bukan sebaliknya. Kata-kata iman, bukan keluh. Bangun komunikasi yang jujur dan rendah hati seperti perwira di Kapernaum. Jangan merasa layak atau sombong di hadapan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, sebab Tuhan tahu tubuh kita. Tuhan tahu kesehatan kita. Tuhan tahu kondisi jiwa kita, di mana kita lemah atau juga mungkin sakit. Mendasarkan seluruh pergumulan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya sebagai kata-kata yang menguatkan dan memulihkan. Jika kita tunduk dan percaya pada Tuhan dengan kuasa-Nya seperti perwira di Kapernaum, maka kita juga akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan hidup kita.
Tuhan pun akan bilang for ketong masing-masing, deng ketong pung nama. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi rugi kalau yang percaya. Bilang apa-apa par Tuhan mesti taruh percaya pono-pono. Supaya Tuhan yang maha mengetahui antua lihat ketompung kedalaman hati. Ketika ketom bermohon for antua bilang dengan nada penuh kasih, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Tagal itu firman Tuhan juga tegaskan for ketong. Kalau ketong baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dengan tunduk dan percaya pada otoritas Tuhan, kita mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian jemaat kekasih Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan untuk ketong semua di saat ini ketika kita melihat dari tema mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani. Pesannya yang pertama, pentingnya kepedulian terhadap kesehatan jasmani anggota keluarga. Dan pesan yang kedua, adanya sikap penundukan diri pada otoritas Tuhan dengan tetap percaya. Tuhan sumber kekuatan dan kesehatan, menyertai dan memberkati ketong semua. Amin.
Jemaat mari berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semangat kita dengar persembahan pujian Solo Creso Lisa. Segenap hidupku berserah padamu, dalam kemuliaan-Mu Bapa, dan hanya padamu ku serahkan hatiku untuk dibentuk dengan cinta kasih-Mu. Rendahlah hidupku dan rendah kasih-Mu, bentuklah hidupku dengan firman-Mu, jadikan hidupku berarti bagi-Mu. Ya Bapa, inilah hidupku. Aku berserah kepadamu ya Bapa, seluruh kehidupanku ku serahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Ingat
jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian solo Monica Noya. Selamat malam, Shalom. Semoga pujian yang kita bawakan di malam hari ini dapat jadi berkat untuk kita semua. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, oh, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak
Semangat kita akan berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari tenangkan diri, teduhkan hati, kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Bapa yang ada di surga, dalam kerendahan hati kami datang menyapa Bapa. Kami menaruh percaya pada Bapa yang kami imani dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Kami mau bilang dangke banyak-banyak lai, karena kami tetap bisa menikmati keselamatan. Kami ada dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Bapa. Bapa menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang kami perlu. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sadar bahwa perjalanan hidup ini tidak bisa kami tempuh sendiri. Kami lemah, kami terbatas. Sementara dunia ini terkadang penuh dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman. Kami hanya mau berlindung pada Bapa di sorga yang menjadi sumber keselamatan bagi kami. Kami semua butuh kekuatan dan kesehatan, cara jasmani dan rohani, supaya kami bisa menjalani hari-hari hidup ini, mampu melakukan segala sesuatu yang menjadi peran dan fungsi, tugas dan tanggung jawab kami di keluarga dan rumah tangga, di tempat mana kami bekerja, kami berusaha, kami berjuang. Tuhan, kasihanilah kami, biarlah tubuh kami tetap kuat dan sehat. Berikanlah kepada kami Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk bijak menata kehidupan, mengatur seluruh pola hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kami percayakan seluruh hidup kami dengan segala sesuatu yang hendak kami kerjakan, yang hendak kami lakukan di usbu yang baru. Sebagai papa dan mama, orang tutua di keluarga dan rumah tangga, tetaplah berikan hikmat kepada mereka semua, supaya peran dan fungsi untuk mendidik, membina, mengarahkan anak-anak terkasih pada jalan Tuhan akan tetap mampu dilakukan. Bahkan sebagai papa dan mama, tetap menjadi teladan hidup bagi anak-anak. Berkatilah relasi kasih antar suami istri supaya tetap terjalin baik, yang memungkinkan tiap rumah tangga menikmati suasana-suasana penuh kasih dengan perkataan-perkataan yang manis, yang selalu saling mensupport, yang selalu saling menguatkan, sehingga rumah tangga kami semua bisa sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan. Allah, dalam nama Yesus Kristus, berkatilah segala sesuatu yang dikerjakan di keluarga, saat di rumah, atau juga Tuhan mengenal masing-masing kami anak-anak-Mu ini dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang digeluti di kantor atau di sekolah, di tempat-tempat mana kami semua berjuang, di pasar, di jalan-jalan yang ramai, di tempat-tempat jualan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, jadikanlah tempat di mana kami bekerja sebagai tempat di mana Tuhan mengalirkan berkat-berkat bagi kami, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup ini bisa terpenuhi. Semangati kami senantiasa Tuhan, yakinkanlah kami bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup ini.
Kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak terkasih kami yang masih kecil, anak-anak bayi, bahkan janin di kandungan mama, anak-anak terkasih dalam pertumbuhan, yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah, yang sekolah pada jenjang-jenjang pendidikan mereka masing-masing. Allah dalam Yesus Kristus sertai dan berkati anak-anak terkasih kami dalam pertumbuhan, dalam perjuangan-perjuangan untuk meraih masa depan, supaya mereka menjadi anak-anak yang selalu dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan hikmat dan kecerdasan. Mereka menjadi anak-anak yang baik bagi papa dan mama, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mau belajar, yang sungguh-sungguh mau berjuang meraih cita-cita. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil di jalan hidup mereka. Bapa pengasih, kami percayakan juga seluruh juang anak-anak muda terkasih. Tuhan akan terus memegang tangan mereka, berada di jalan-jalan Tuhan. Kendalikan hati dan pikiran mereka untuk selalu percaya dan selalu hidup menuruti kehendak Tuhan. Mereka yang berusaha mencari lapangan kerja, Tuhan mengenal mereka masing-masing dengan pergumulan-pergumulan dan harapan untuk memperoleh pekerjaan. Semoga mereka bisa mendapatkannya. Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan anak-anak terkasih kami, dengan orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang-orang tua kami, terima kasih. Tuhan terus menambahkan tahun-tahun hidup yang memungkinkan mereka memiliki umur panjang. Tentu ketika usia bertambah, mereka tidak lagi kuat seperti waktu mereka muda, tapi Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tuhan berjanji menggendong mereka sampai masa putih rambut. Biarlah mereka tetap bersemangat dan penuh sukacita menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan dengan anak-anak cucu kaum keluarga. Bapa pengasih, dalam kebersamaan ini juga kami menopang semua orang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah, atau mungkin juga yang datang beribadah di saat ini. Tuhan mengenal masing-masing anak-anak-Mu yang bergumul untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Kasihanilah mereka, tolonglah mereka dalam penderitaan mereka. Biarlah roh Tuhan akan senantiasa menyemangati mereka. Kaum keluarga, orang-orang terdekat akan terus mensupport mereka, yang memungkinkan mereka terus bersemangat menjalani kehidupan dan yakin bahwa Tuhan mengenal mereka. Tuhan tahu penderitaan dan sakit mereka. Tuhan Yesus Kristus adalah dokter yang agung, tabib yang benar, akan menjamah dan memulihkan mereka dengan semua upaya yang dilakukan, baik secara medis maupun dalam setiap gumul dan harapan bersama. Bapa pengasih, kami juga berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, anak-anak yatim piatu. Tuhan temani mereka sehingga rangkulan kasih Tuhan akan menghangatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan menjadi penjamin keselamatan dan masa depan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup secara pribadi atau juga keluarga, rumah tangga, persoalan-persoalan menyangkut dengan pekerjaan, persoalan-persoalan hidup yang belum kunjung bisa diselesaikan. Tuhan, tolong mereka semua sehingga mereka melihat kenyataan-kenyataan baik yang Tuhan beri. Tolong kami semua Tuhan supaya kami memiliki iman yang teguh seperti perwira di Kapernaum. Kami tidak ragu untuk bilang segala sesuatu untuk Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang baik bagi kami, akan memberikan kepada kami apa yang Tuhan pandang baik itu, yang memungkinkan kami memperoleh kelegaan dan sukacita. Semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan sentosa. Semua yang ada
berkaitan dengan masalah-masalah hukum, mereka yang ada di lapas, di rutan, Tuhan temani mereka, biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang belajar dari semua kenyataan hidup yang dialami, bahwa Tuhan punya cara-cara yang indah untuk terus menyatakan kasih sayang Tuhan, yang merangkul dan meyakinkan mereka untuk tetap beriman pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua yang datang di saat ini. Tuhan kenal kami dengan nama-nama kami, dengan syukur kami, dengan gumul dan harapan kami. Kami sungguh sangat percaya, kami pulang dengan sukacita, dan Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang kami minta, bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak Tuhan yang baik itu jadi atas kami. Dalam tanggung jawab bersama kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami di pusat sampai di daerah kami di Provinsi Maluku, kami yang ada di Kota Ambon, semua yang ada di kelurahan, di RW RT, di desa, dusun, supaya mereka semua bisa terus melayani, melakukan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga kemaslahatan itu bisa terus dinikmati dalam kehidupan bersama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia ini. Kami yakin Tuhan adalah pencipta semesta. Di hari ini kami semua ada memperingati hari kesiapsiagaan bencana. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, sehingga kami tetap aman, kami tetap bisa beraktivitas bersama di tanah yang Tuhan anugerahkan untuk kami diami. Kami berdoa untuk semua basudara terkasih menjadi korban bencana alam atau peperangan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bersama kami, kehidupan bergereja kami. Semoga Tuhan tolong kami semua sebagai para pelayan yang ada di gereja ini, di Gereja Protestan Maluku, semua yang ada di Maluku dan Maluku Utara, MPH Sinode GPM, dengan semua klasis-klasis yang ada, kami yang ada di klasis Kota Ambon, jemaat-jemaat dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dengan Roh Kudus dan hikmat Allah untuk menunaikan tugas dan panggilan ini. Kami berdoa untuk semua orang dalam tanggung jawab pelayanan di ibadah minggu sore hari ini, baik majelis jemaat yang datang dari jemaat GPM Beta Bara, semua pendukung tata ibadah, pelayan musik, kolektan, singers, juga yang bertugas di operator fokus multimedia, para tuagama. Tuhan kenal masing-masing dengan seluruh tanggung jawab pelayanan. Mereka yang telah menyanyi memuji Tuhan, Tuhan tolong sertai dan berkati, biarlah kami tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan hidup kami semua diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami yang datang dengan penuh kerendahan hati menyapa Bapa yang penuh kasih. Kami berterima kasih, kami menyampaikan permohonan kami. Kami percaya sungguh Tuhan mendengarkan dan akan menjawab kami dalam kasih Tuhan yang besar. Pada akhirnya kami semua mau berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat malam, selamat pulang dan shalom.